supporter kita ini sebetulnya bukan marah kenapa kalau lawan Jepang enggak. Kenapa Eliano tidak masuk dalam skuad? Kenapa nggak bisa memberikan semacam perlawanan? Kenapa mainnya kebingungan di atas lapangan? Kenapa mainnya bagus hanya 25 menit? Kan main sepak bola itu kan 90 menit lebih, mungkin 100 menit kan dengan injury time. Kalau dikatakan Jepang ini sudah matang, kita semua tahu Jepang sudah matang. Tapi apakah tim sematang Jepang tidak bisa dipersulit untuk ya cetak mungkin cuma 1 gol? Kan seharusnya bisa. Ya, dan fair to say selama 5 pertandingan kita belum bisa menunjukkan konsistensi itu selama 90 menit mungkin. Iya, dan itu adalah tugasnya, lagi-lagi saya ulangi untuk keempat atau 5 kalinya, itu adalah tugasnya dari seorang pelatih. Seorang pelatih ini sudah diberikan tim analis, bahkan sudah diberikan apa tuh, pelatih striker ya kalau nggak salah. Nah, ya harus bangkit timnas kita. Dan saya dalam hal ini jujur saya masih support Sintayong because he's the coach now. Gak boleh sekarang kita langsung bilang wah Sintayong gak benar nih, enggak. Saya mempertanyakan, saya belum mendapatkan jawaban. Ya kebetulan saya juga gak ada nomor HP-nya kan. Kalau saya kenal, saya akan tanya baik-baik. Kenapa ini? Saya penasaran sebagai pengamat. Karena selama puluhan tahun sebagai pengamat saya belum pernah melihat seorang pelatih melakukan rotasi yang besar-besaran di line-up di pertandingan besar. Kemudian pemain yang dibawa dari luar, artinya pemain keturunan diminta untuk membela timnas 2 kali nggak masuk. Ya kita nggak tahu kan, sampai sekarang masih misteri. Sintayong out, Sintayong out, Sintayong out. Suara-suara yang kembali bergema dari kalangan supporter timnas Indonesia. Kali ini gue mau ngasih tanggapan gue. Disclaimer dulu nih, disclaimer lagi berkali-kali. Ini tanggapan gue pribadi, bisa jadi salah. Apakah benar udah saat yang tepat untuk kita mengganti pelatih? Karena kalau misalnya kita perhatiin 7 match terakhir timnas Indonesia itu hanya bisa meraih 1 kemenangan. Kalau kalian udah ngikutin gue dari lama, lu pasti pada tahu ya, kalau gue salah satu orang yang sangat mendukung Sintayong. Menurut gue, kalau misalnya Sintayong harus out pada saat kita sedang kualifikasi round 3 ini, itu bukanlah langkah yang tepat, boy. Menurut gue, resikonya itu terlalu besar. Oke lah, mungkin ada kemungkinan kita bisa jadi lebih baik ya. Tapi menurut gue, kemungkinan kita bakal lebih buruk itu lebih besar, boy, kemungkinannya. Kenapa bisa kayak gitu? Ingat, boy, ini tuh pelatih timnas, bukan pelatih klub. Adaptasinya itu lebih susah dibandingkan dengan klub yang ketemu tiap minggu, yang main tiap minggu. Dan gue juga makin kesini makin ngeliat emang, lawan kita itu kan makin kuat ya. Tapi reaksi dari taktiknya Sintayong tuh agak kurang. Contohnya yang paling jelas adalah lawan Fuyung Hai kemarin ya. Kalau lawan Jepang mah nggak bisa dibandingin, boy. Pertanyaannya, kalaupun mau diganti untuk mengarungi round 3 ini, mau diganti siapa? Siapa pelatih yang reputasi dan pengalamannya lebih tinggi dari Sintayong, yang harganya masih masuk di budgetnya PSSI, dan sekarang itu available? Fun fact, Jurgen Klopp lagi di Bali, boy. Apakah bisa aja Jurgen Klopp jadi pelatih timnas Indonesia? Ya mungkin-mungkin aja kalau misalnya budgetnya masuk. Tapi gue ingetin kalian, boy, ngelatih klub sama ngelatih negara itu nggak sama. Giovanni Van Bronckhorst, bang. Van Bronckhorst itu jauh lebih kurang pengalamannya, boy. Lebih beresiko lagi menurut gue. So, menurut gue, dengan sisa 5 pertandingan lagi, dimana kalau misalnya emang kita nggak lolos even ke round 4, Sintayong emang layak mungkin untuk diganti. Tapi kalau di round 3 ini, di pertengahan ini, gue sih sangat tidak merekomendasikan ya. Karena menurut gue resikonya jauh lebih besar, boy. Terlalu gambling. Kalau menurut kalian gimana, boy? Terima kasih, jangan lupa di-follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan. Timnas Indonesia semakin sulit untuk pertarungannya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Bagaimana tidak untuk mendapatkan 9 poin, bisa lolos ke round 4. Dengan begitu, Timnas Indonesia dalam perhitungannya makin memburuk. Bagaimana tidak, ada spekulasi mengatakan bahwa JISS sedang off untuk pertandingan ini. Apakah ada spekulasi tentang kartu kuning ataupun beberapa, kita nggak tahu ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, di sini ada, sebelum kepada video intinya, di sini ya ada beberapa komentar yang sudah saya ambil untuk di screenshot dan mari kita simak bersama dan menurut kalian seperti apa. Tanggapannya ditulis di kolom komentar. Dari pendapat pertama di sini dikatakan bahwa kalah menang di suatu pertandingan itu wajar, tetapi jangan untuk mematahkan semangat, tetapi sebaliknya untuk menjadi motivasi untuk lebih semangat lagi. Maju terus tim Garuda. Jadi saya sangat apresiasi dari Bung Andre, dari netizen Bung Andre yang menuliskan kata semangat. Jadi dukungan kepada timnas Indonesia memang betul-betul diinginkan.
Jadi sebagai pemain ke-12 di atas lapangan yang bermain sebagai pemain ke-12 di tribun penonton dan juga menyuplai bagaimana pertandingannya itu berjalan untuk para pemain dan pemain bisa bersemangat. Dan apakah juga dengan komentar dari Bung John, wajarlah Jepang peringkat 15 sedangkan Indonesia 130. Yang penting konsisten dan yakin bisa kejar 9 poin. Kalau menurut saya untuk sekedar yakin itu tidak bisa kalau tidak didasari dan tidak diberbarengi dengan yang namanya adalah kerja keras dan permainan bagaimana bisa menghalau atau menggempur pertahanan dari para pemain lawan. Dan juga dikatakan pula oleh netizen setelahnya ini ACH488 bahwa kita harus menaturalisasi supporter juga karena masih banyak supporter musiman yang otaknya kolot tapi sok tahu tentang bola. Susah mau dikasih tahu gimana pun. Ya karena otaknya kolot plus dangkal tidak beda jauh dengan lokal pride STI out, STI no trophy. Itu pendapat yang mungkin sangat menarik dan perlu kiranya silakan kalian ditulis di kolom komentar. Dan juga pula ada komentar selanjutnya bahwa kalah dalam sepak bola itu wajar, ada menang, ada kalah, jangan bikin komentar yang bikin orang tambah lemas. Biar kita kalah, semangat kita jangan kalah. Apa ini kok nggak ngerti ya. Diku anak Borneo. Berterima kasih kepada pelatih dan Bapak Heri Thohir. Beliau udah berusaha keras demi bangsa dan negara. Karena beliau pahlawan bangsa. Kalah menang itu wajar, tetapi tetap semangat Garuda, hati di dada. Jadi Garuda yang namanya timnas, apalagi kita sebagai supporter dari timnas Indonesia pemain ke-12, kita harus menyuplai bagaimana timnas Indonesia sedang berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini ada pernyataan lagi. Mari kita simak bersama. Saudi ini pada saat ketemu kita di babak pertama itu kita obok-obok. Pemain ini kayaknya nggak paham sistem yang diterapkan oleh Mancini. Atau nggak berjalan, atau nggak biasa, atau nggak mau, gue nggak tahu. Pokoknya nggak berjalan. Tapi di babak kedua kita keteteran. Itu lebih karena stamina kita menurun atau strategi bertahan di babak sendiri sehingga kasih Saudi untuk ruang untuk membangun serangan. Feeling gue itu lebih ke strategi. Nah, sekarang Mancini nggak ada, kita akan lihat Saudi yang menurut gue lebih pragmatis. Jadi bukan passing-passing aja, akan banyak dribbling, crossing. Gue rasa kali ini dari sisi permainan harusnya kita nggak kalah. Oke, harusnya kita nggak kalah. Bahkan kalau gue bilang kita mungkin akan bisa pegang bola daripada mereka. Cuman sekali lagi pemain belakang itu tergantung Sintayong meninggalkan 2 pemain atau 3 pemain. Kalau gue bilang tetap meninggalkan 3 pemain. Atau sekali-sekali kalau kita ketinggalan, kita build up bisa hanya 2 pemain dalam arti mengambil risiko di belakang. Tapi kalau kita unggul atau seri, nggak perlu ambil risiko seperti itu, tetap 3 di belakang. Jadi untuk gue peluang kita harus menang. Pemain ini harus masuk lapangan dengan kita harus menang. Selisih 2 poin, ketemu Bahrain, Saudi, Cina, ini harus sapu bersih. Definitely harus menang. Kalau kalah lawan Jepang, lawan Saudi, gue nggak se-optimis dulu lagi, jujur aja. Karena ya mental yang membuat lu bisa berani menang atau tidak. Kita lihat. Jurgen Klopp siap melatih timnas Indonesia. Bahkan bukan cuma Jurgen Klopp, satu pelatih legendaris dunia juga udah siap melatih timnas. Ini adalah teori konspirasi. Anjing maksa, gak percaya Jurgen Klopp mau ke Indonesia. Gue udah kumpulin puluhan pertanda tentang kemana Klopp akan berlabuh setelah cabut dari Liverpool. Pertama, hari Klopp ngumumin kalau dia udah kehabisan energi buat melatih Liverpool adalah hari dimana timnas lolos ke 16 besar Piala Asia. Kedua, di nama Jurgen Klopp ada 11 huruf. Sintayong ada 11 huruf. Indonesia INDONESIA 11 huruf.
Kalau lo belum cukup convince, fakta berikut ini bakal blow your mind. Garuda Indonesia pernah jadi sponsor Liverpool di 2012. Garuda jadi airline partner Liverpool di 2014. Garuda jadi official performance partner Liverpool. Kontrak Garuda sama Liverpool emang udah habis. Tapi apa Klopp agak penasaran sama apa itu Garuda Indonesia? 4 fans Liverpool di Indonesia paling banyak sedunia, 1,3 juta orang. Ini data dari 2013. 5 di 2013 Indonesia pernah dikalahin Liverpool 2-0. 6 bukan berarti STY cabut, Klopp bakal jadi co-coach. Duet ini kita namakan Young Klopp. Dan gak berhenti di sini. Gimana kalau The Special One, Jose Mario dos Santos Moreno Felix juga melatih timnas Indonesia. Trio maut Young Klopp bakal bikin Indonesia jadi raksasa Asia, Piala Asia, AFF, Piala Dunia 2026. Dan sekarang pertanyaan buat Pak Ketum PSSI Erick Thohir. Pak, izin nih Pak, bisa gak nih kita hire Klopp Mourinho tapi tetap nge-keep STY? Izin ya Pak, kan hanya doang. Gimana guys? Udah siap menyambut Jurgen Klopp ke Indonesia? Sekian teori konspirasi kali ini. Next bahas teori apa lagi nih? Eliano sejelek itu sih? Gue gak ngerti, asli gue gak ngerti. Masa kalah sama pemain-pemain Liga 1? Statement Klopp itu benar. Kalau lu beli Sancho, lu nggak jual siapa-siapa. Lu beli Sancho black 90 juta. Klopp jual Mane, beli Nunes, cuman keluar 40 juta. Dan Klopp bener, nggak beli mahal. That's different. Dan ini fakta kayak begini, fans MU itu nggak mau melihat yang mereka lihat itu hanya angka. Dan gue bingung, MU itu prospeknya cerah loh. Kenapa lu harus sirik gitu loh? Jadi, apa yang dikatakan oleh Coach Justin dalam permainan timnas Indonesia ketika menghadapi Jepang itu sudah sangat jelas sekali. Dan bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak dengan Coach Justin? Silakan ditulis di kolom komentar. Dan kita simak video yang berikut ini. Waktu kita lawan Arab Saudi pertama, solid defense kita, Bung ya. Pada waktu itu Rizky Ridho yang main kan? Rizky Ridho, ada Jai, satu lagi ada Hafnar. Iya. Kalau nggak salah 3 itu. Iya, ini Jordi juga kan? Kalau nggak salah. 3 begitu. Iya kan? Nah, ini kan banyak opsi nih yang dimiliki oleh Sintayong. Main di kandang sendiri tadi, dukungan yang banyak, posisi semua fit. Kalau Bung Enal melihatnya, yang kira-kira untuk melawan Arab Saudi, 3 back kita ini siapa aja yang mau main? Saya kira Bang Jai pasti. Bang Jai pasti itu ya, karena penampilannya kapten ya, iya, sebagai kapten dan punya karakter ya. Memimpin walaupun dia baru, tapi sangat punya karakter. Sama Kevin Dix. Iya. Kevin Dix dan Rizky Ridho tidak jelek-jelek amat ketika dia main, dan saya kira kesempatan untuk Rizky Ridho tampil pasti ada. Iya, masih oke lah menurut saya sih. Iya. Bagus Ridho bermain. Iya. Karena sebelum ini kan sih selalu pilihan utama bagi dari STY bisa bermain. Jadi memang dia harus diberikan kesempatan. Iya. Jadi kalau nggak salah waktu pertandingan pertama kan dia bermain disiplin. Duel one on one juga bagus kan. Pada waktu itu dia bisa menahan pergerakan Nasser, Saleh Al-Dosari, juga Firas Al-Burai kan. Ini kan pemain yang cepat tinggi, Bung. Yang duel-duel udaranya bahaya. Karena Arab Saudi juga punya kemampuan untuk membuat gol melalui udara. Dan Rizky Ridho mampu melakukan dengan baik. Bahkan bisa juga, saya bilang bukan Jordi ya, saya bilang Verdong bisa ditarik ke dalam waktu itu kan. Verdong bisa bermain sebelah kiri bisa ditarik ke dalam waktu itu. Jadi saya pikir bagus. Kalau memang tidak ada pemain lain, bisa ada Verdong yang bisa masuk sana. Tapi kan sekarang kita sudah punya Kevin. Ketika Messi tidak ada, Kevin dan Ridho bisa ada di sana. Jadi kalau memang disuruh pilih, Boy, Jai, Kevin dan Ridho itu adalah cocok untuk bisa bermain dengan Arab dalam pertandingan nanti di GBK. Harus dilakukan itu. Walaupun sebenarnya Jordi masih bisa bermain, ya, atau Justin Hapton masih bisa bermain di sana. Tapi saya lebih oke dengan keberadaan Ridho untuk bisa bermain. Iya, melawan Arab. Australia kan punya tower di back belakang. Dong. Semalam Harry Shouter kerepotan juga menghadapi manuver-manuver gerakan-gerakan dari empat gelandang muda itu, dan satu lagi penyerangnya yang buat gol ke gawang Argentina, Bung. Iya, Al-Sheri. Saleh Al-Sheri. Nah, ini pasti akan menghadapi hal serupa kan? Iya. Dengan bergeraknya seperti begini. Ya, saya kira strategi yang matang tentunya
harus dipikirkan oleh coach STY ya. Karena dia sudah melihat pertandingan kemarin ini, yang kemarin semalam kan. Jadi bahan evaluasi buat dia untuk merancang satu strategi yang tentunya akan membuat tim kita dengan tujuan untuk dapat poin. Harus menang ya, kalau kita harus menang. Kalau kita mau ada peluang untuk ke depan, kita harus menang. Dan saya kira dengan pola ST yang selalu di middle block ketika bertanding, selalu dia memulainya di middle block sampai ke low block. Jadi dia tidak pernah untuk high pressing. Jadi dia selalu coba jelaskan middle block itu. Middle block itu jadi ketika mereka bertahan, mereka ada di tengah, mulai dari tengah lapangan. Dia tunggu di situ. Lawan masuk, dia pressing. Ketika masuk setengah, dia pressing. Kalau bisa lolos itu, dia bisa turun ke low block di atas kotak penalti, tunggu di situ untuk serangan balik. Karena selama ini STY selalu memainkan pola seperti itu, serangan balik seperti itu. Jadi dia tunggu, dia salah, lawan salah, dia counter. Seperti itu. Tapi waktu lawan Cina nggak seperti itu ya? Iya, itu yang saya bilang kemarin, mungkin karena terlalu terlalu over sehingga ya akhirnya jadi kesulitan diri sendiri. Karena kalau pemain sudah terlalu over, maka dia akan sulit di tengah lapangan. Keputusan kan di pelatih ya, Bung Usman ya. Mau berubah, mau mengubah ataupun merasa over itu kan dimulai dari pelatih. Karena dia yakin, wah bisa nih. Dengan melakukan ofensif, melakukan serangan, pemain terbuka, kita bisa menang. Saya nggak tahu ya waktu itu ketika apakah ini ada menganggap juga remeh lawan, kita nggak tahu juga ya, atau bisa bagaimana sehingga STY bisa mengubah komposisi pemain dari Bahrain yang bagus waktu itu, tapi kemudian berubah ketika ada di Cina. Misalnya Asnawi ada di kanan, Sain Patinama ada di kiri, Verdong ditarik ke dalam, padahal kan ada Rido. Masih kita punya Rido yang lebih bagus. Dan kemudian Witan bermain di depan. Kita masih punya Eliano Reinders yang tidak dimainkan bahkan dalam kondisi sehat. Nah, semua kan tergantung ya STY lah yang melakukan ini. Jadi itu yang membuat Bang Jai ini agak sedikit bertanya, kenapa pergantian terlalu banyak perubahan itu. Kalau cuma satu mungkin ya sehingga memang kelihatan. Dan kita sebenarnya bermain tidak jelek. Kita bermain bagus kok. Penguasaan bola kita bagus lawan Cina. Ya. Dalam ball position shootnya kita juga bagus, Boy. Tapi tidak boleh terulang lagi kan? Saya pikir STY sudah menyadari itu. Nah, kalau kita lihat ke pertandingan pertama melawan Arab Saudi di sana, Bung. Proses gol kita itu seperti apa ya pada waktu itu ya? Dari sisi kanan. Dari sisi kanan. Kemudian ada Ragnar yang bisa menembak itu, yang akhirnya defleksi yang di Sandy Walsh kan? Dimulai dari di sebelah kanan ada Ivar mungkin, bukan Ivar, ada Rafael, sama Witan yang melebar, baru dia cutback. Nah itu dalam konteks kepelatihan itu build up yang memang dirancang, dilatih setiap saat. Oh iya, kalau kita mau buat satu strategi ya kita harus rancang dari latihan. Jadi hal-hal semacam itu harus dimengerti oleh pemain juga, karena ketika kita berbicara tentang taktik tim, taktik individu harus kuat. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.